Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal beragama itu mengenal Allah. Pengenalan kita kepada Allah itu tentu bertahap. Bagaimana caranya kita untuk bisa mengenal Allah? Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak dapat diumpamakan dengan sesuatu. Jadi Allah tidak bermisal. Kalau dia bermisal atau berumpama, itu bukan Allah. Misalnya Allah duduk di kursi di langit yang ketujuh, itu bukan Allah, karena itu bermisal. Duduk di kursi ya seperti makhluk. Di langit yang ketujuh ada tempat. Sedangkan kita bicara tentang Allah, sebelum ada alam ini Allah sudah ada lebih dahulu. Makanya dia tidak menempati suatu tempat, tidak seperti jirim atau jisim ada tempat. Kalau Allah tidak, maka tidak boleh kita katakan Allah itu ada di atas. Kenapa tidak boleh? Kalau kita memposisikan Allah itu pada satu posisi, berarti dia tidak lagi berada di posisi yang lain. Ada atas, ada bawah. Kalau kita katakan dia di atas, berarti tidak ada di bawah. Padahal dia ada di atas, ada di bawah. Kalau kita katakan dia ada di depan, berarti tidak ada di belakang. Padahal Allah itu ada di depan, ada di belakang. Begitu juga kalau kita katakan dia ada di kanan, berarti tidak ada di kiri. Padahal Allah ada di kanan, ada di kiri. Maka disinilah istilahnya tidak di atas, tidak di bawah, tidak di muka, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di luar, tidak di dalam. Nah, jadi di mana? Muhitul lil alamin, meliputi alam. Itu satu yang perlu kita pahami dalam kita mengenal Allah. Allah itu meliputi alam. Ya, dia tidak berada pada satu tempat seperti makhluk. Kalau kita tempatkan dia pada satu posisi, itu sama dengan makhluk. Maha suci Allah dari bermisal. Lalu bagaimana kita untuk mengenalnya? Ya, kita sudah beribadah, katakanlah kita sudah sholat. Ya, itu sholat kita laksanakan, itu merupakan ibadah. Tapi apakah ketika kita melaksanakan sholat itu kita sudah mengenal Allah yang kita sembah? Boleh jadi ya, boleh jadi belum. Karena ketika kita mengenal Allah, ya kita perlu kenal kepada zat, sifat, asma, dan af'alnya. Jadi untuk kita mengenal Allah, kita perlu kenal zat, sifat, asma, dan af'al. Sekarang kita coba untuk mendekatkan diri kita atau mendekatkan paham kita dalam pengenalan kepada Allah lewat sifatnya. Sebab pada akhirnya nanti ketika kita duduk di tauhid, mesti kita tauhid asma, tauhid zat, tauhid sifat, tauhid af'al. Ini puncaknya tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid af'al. Apa itu tauhid? Tauhid itu artinya esa. Apa itu esa? Tidak berbilang. Ketika kita bicara Allah itu satu, Allah itu esa, ini bukan bilangan, bukan angka. Jadi tidak bisa terbayang oleh kita Allah itu satu. Ketika kita mengatakan satu, itu bisa jadi angka, bisa jadi bilangan. Sedangkan esanya Allah bukan angka, bukan bilangan. Lalu apa? Esa itu artinya meyakini bahwa Allah itu tidak ada yang lain darinya. Tidak ada yang lain dari Allah. Kalau masih ada yang lain dari Allah dalam keyakinan kita, itu belum bertauhid, masih syirik. Itulah yang namanya bertauhid. Itu artinya berkeyakinan tidak ada yang lain dari Allah. Kalau di hati kita masih terselip ada yang lain dari Allah,
itu masih syirik. Nah, ini yang perlu kita capai. Bagaimana kita duduk di tauhid itu tidak ada yang lain dari Allah. Kita ini kan masih terselip ya, punya kemampuan, punya keinginan dan lain sebagainya lah. Sekarang kita coba pendekatannya lewat sifat dulu. Ya. Sebab apa yang terlihat oleh mata kepala kita bukan Allah, tapi kita bisa mengetahui adanya Allah lewat tanda-tanda. Jadi apa yang dilihat oleh mata kepala itu bukan Allah, tapi kita wajib mengetahui, wajib mengenalnya, wajib tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita lihat lewat sifatnya dulu. Sifat Allah itu banyak, ya. Banyak sekali. Semua sifat jamal dan kamal itu adalah sifat Allah, tak terhitung banyaknya. Tetapi kita wajib mengetahui 20 macam sifat Allah, karena itu yang disifatkan ke diri kita. Nah, makanya kita wajib mengenal sifat 20 itu bukan karena sifat Allah itu cuma 20, bukan. Kita wajib mengenal 20 macam sifat itu karena itu yang disifatkan oleh Allah ke diri kita. Kalau kita sudah mengenal sifatnya, maka kita akan tahu dengan yang punya sifat. Kalau kita ambil contoh, misalnya kita kenal gula dulu, ya dah, supaya kita bisa merasakan manis. Gula itu bukan manis, manis bukan gula. Tetapi manis ada pada gula. Jadi ketika kita kepingin manis, yang kita cari ya gula. Nah, karena gula itu yang terlihat. Gitu. Mana yang sifat 20 itu yang ada di diri kita? Pertama, sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Benarkah Allah itu ada? Nah, ketika kita menanyakan benarkah Allah itu ada, kita bisa merujuk kepada 2 macam dalil. Pertama yang disebut dalil dengan dalil naqli, yaitu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua yang disebut dengan dalil aqli, bersumber pada pemikiran. Nah, ini artinya kita melihat dalil. Dalil itu apa? Tanda. Ya, tanda adanya Allah. Mana tandanya? Lihat Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Jadi artinya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ini pernyataan langsung dari Allah. Ini namanya dalil dari Al-Quran, ya. Jadi jelas bahwa Allah sudah menjelaskan Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, sekarang kita lihat langit dan bumi ini ada. Sebelum kita lahir, bumi dan langit memang sudah ada. Siapa yang menciptakannya? Kata Allah, ya Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Sekarang kita kembangkan, ya. Air itu tidak ada orang yang bisa bikin air, tapi airnya ada. Ya, cari sedunia ini tak seorang pun manusia yang bisa bikin air, tapi airnya ada, pasti ada yang bikin. Tidak mungkin ada sesuatu benda yang tidak ada yang bikin. Kita tanya kepada semua manusia, tak satu pun yang bisa bikin air. Nah, siapa itu? Berarti Allah itulah yang bikin air. Nah, ini buktinya bahwa Allah itu ada. Nah, sekarang sifat ada, sebenarnya ada itu, wujud itu bukan sifat. Itu menunjukkan dirinya Allah. Nah, sekarang kita lihat ke diri kita sendiri. Karena bagaimanapun kita akan mengenal Allah, mesti kita kaitkan dengan diri kita. Tidak mungkin kita akan mengenal Allah hanya lewat yang lain. Ya, makanya kadang-kadang ngaji sifat 20 muter-muter di situlah bertahun-tahun. Kenapa nggak paham-paham? Kenapa dibawa keluar diri?
Nah, makanya ketika kita mengaji sifat 20 mesti dibawa ke diri. Maka di jamaah di Arafah sering saya katakan, begitu masuk kajian sifat 20, perhatikan diri sendiri. Tidak usah memperhatikan diri orang lain. Nah, di kita ini kadang-kadang sibuk memperhatikan diri orang lain, sementara diri kita sendiri kita tidak perhatikan. Nah, sehingga timbullah istilah tungau seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Sibuk membicarakan orang lain seolah-olah orang lain itu salah semua, padahal kita ini yang banyak salahnya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mengetahui adanya Allah, perhatikan diri kita sendiri. Pertama, sifat wujud tadi. Wujud itu artinya ada. Ya. Sekarang kita ini ada apa enggak? Ada. Dari mana kita bisa mengatakan bahwa kita itu ada? Pak Hanan ada enggak ya? Ada. Kenapa Bapak katakan ada Pak Hanan? Nah, kelihatan. Apanya yang kelihatan? Nah, tubuhnya. Jadi ada itu menunjukkan tubuhnya Pak Hanan itu ada. Ya, nah. Jadi kalau mengatakan ada nggak Allah, nah lihat ada nggak kita ini? Ada. Itulah bukti adanya Allah. Jadi dalil awal kita bisa melihat adanya Allah, lihatlah tubuhnya. Itu dalil awal. Jadi tidak usah bertanya sama orang lain, benar nggak adanya Allah? Ya sekarang tanya ke dirimu, kamu benar ada apa enggak? Ada. Nah itu tandanya Allah itu ada. Muter-muter cari Allah itu. Padahal di diri kita siapa tandanya ada. Maka keluarlah istilah susah-susah mencari bilah ada di dalam buluh, susah-susah mencari Allah ada pada tubuh. Ngapa itu nggak dikaji itu? Nah, itu satu langkah, kata. Jadi yang tubuh ini adalah diri kita yang zahir. Nah, melangkah kita lebih jauh, gitu ya. Ketika kita melihat diri kita yang zahir, nah nanti kita baru kita tingkatkan, kita asalin. Karena kita lihat sifatnya dulu lah. Qidam. Qidam itu artinya apa? Terdahulu. Jadi sifat Allah ada yang namanya sifat qidam, terdahulu. Nah, mustahil Allah itu terkemudian, baik zat maupun sifat. Nah, jadi kalau kita pilah Bapak Ibu ya, wujud itu disebut sifat nafsiyah karena menunjukkan dirinya, sedangkan qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamut ta'ala binafsi dan wahdaniyah itu disebut sifat salbiyah. Apa arti sifat salbiyah? Sifat yang menafikan segala yang tak pantas bagi Allah, baik pada zat maupun pada sifat. Nah, jadi sifat salbun ya, menafikan. Maka sifat salbiyah ini sering juga disebut sifat khabariyah, menceritakan. Nah, contohnya meja ini baru. Mana bentuk barunya nggak ada. Cuman menceritakan bahwa meja ini tidak usang. Nah, dia baru ini, dia tidak usang. Nah, jadi menafikan yang tak pantas bagi Allah. Maka ketika kita bicara qidam, terdahulu, yang ada pada zat Allah itu adalah sifat 7. Ya, ini sifat yang melekat pada zat. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya, itu sifat yang melekat pada zat. Nah, kalau Allah bersifat qidam, qidam pada zat dan pada sifat. Nah, sifatnya misalnya qadrat, kuasa. Kuasa Allah itu terdahulu, qidam, ya. Tidak mungkin dia terkemudian. Iradat, kehendak Allah itu qidam, tidak mungkin terkemudian.
Ilmu Allah itu terkemudian, belum tahu kita Allah sudah tahu. Hayat Allah itu sifat qidam. Basar Allah bersifat qidam. Sama Allah itu bersifat qidam. Kalam Allah bersifat qidam. Nah, ke sana arahnya. Nah, jadi artinya qidam ini artinya sifatnya terdahulu, Nah, karena kita ingin mengetahui adanya Allah, sedangkan kita tidak mungkin akan mengkaji zatnya, maka yang kita kaji sifatnya. Nah, sekarang kita lihat ke diri kita dulu. Ada nggak sifat qidam itu di diri kita ini? Coba dicari, ya. Direnung, dipahami, kira-kira sifat qidam itu ada apa tidak. Nah, coba kita renung. Qidam itu apa? Terdahulu, sifat dahulu mendahului. Ya, ruh kita ada terlebih dahulu sebelum adanya jasad. Jelas sifat dahulu mendahului ada. Dahuluan ruh kita ketimbang jasad. Kakak duluan ada daripada adik. Ayah duluan ada daripada anak. Jadi sifat dahulu mendahulu itu tersifatkan oleh Allah ke diri kita. Nah, kita renungkan, kita pahami, ternyata sifat qidam tadi itu ada di diri kita sendiri. Tapi lagi-lagi sifat ini adalah sifat salbiyah. Dia bersifat khabariyah. Ya, dia tidak melekat kepada zat, tetapi ada pada zihin, tapi tiada pada kharij. Artinya tidak bisa ditampakkan, tidak berbentuk. Ya, qidam, baqa. Kita lihat sifatnya dulu supaya kita tahu siapa yang punya sifat nanti. Jangan ngaku-ngaku kita ini yang kuasa, kita ini yang kehendak, kita yang hidup gitu. Nah, sekarang kita lihat baqa. Baqa itu artinya apa? Kekal, gitu. Nah, karena Allah itu bersifat kekal, maka Allah tidak akan pernah berubah. Bagaimana Allah itu sekarang di dunia, seperti itu pula nanti di akhirat. Tak berubah-ubah. Makanya kalau sudah kenal di dunia ini, di sana pasti kenal. Kalau di sini tidak mengenal Allah, di sana nggak bakal kenal, nggak. Kalau di sini tidak ketemu Allah, di sana nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena Allah tuh ya seperti yang sekarang, nggak berubah. Ya. Maka tidak bisa kita bagaimana kalau ketemu Allah nanti di akhirat. Emangnya di dunia nggak bisa ketemu apa? Nah, jangan dibayangkan seperti ketemu makhluk, bukan. Ya, jadi bertemu Allah itu apa? Ya kalau dipikir-pikir bagaimana bisa ketemu Allah? Allah itu nggak hilang. Ya, bertemu nur iman dengan nur ma'rifat. Bertemu paham dengan keyakinan. Jadi jangan dibayangkan ketemu Allah seperti ketemu makhluk, enggak, ya. Nanti kita lihat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kalau di bahasa sederhana la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bahasa sederhananya. Muhammad Rasulullah artinya apa? Muhammad utusan Allah. Itu bahasa sederhana. Nah, dilihat dari bahasa hakikat apa? La ilaha illallah itu artinya apa? Tidak ada yang nyata selain Allah. Muhammad Rasulullah maksudnya Muhammad itu penyata adanya Allah. Tidak nyata Allah tanpa Muhammad. Nah, jadi yang bisa kita ketemu Muhammad, ya. Tapi ketemu Allah itu bertemu paham. Sekarang aja kalau bagi yang paham sudah ketemu. Tapi bagi yang nggak paham ya nggak ketemu. Ya.
Bagaimana mungkin kita tidak melihat adanya Allah sedangkan Allah selalu ada? Nah, makanya kata Sultan Aulia, ya, qaddasallahu sirrul aziz, man nazara syai'an wa lam yarallahu fihi fa nazaruhu batil. Siapa orang memandang sesuatu, dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu pandangan sia-sia belaka. Nah, sia-sia belaka itu artinya pandangan yang tidak, ya, yang tidak tampak. Mula nun nimakatun alif radu budiri, payah kasiwan dulun ba maknitik lagi. Nggak kelihatan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bukan Allahnya yang tidak ada, kitanya yang buta. Ya. Kenapa tidak melihat adanya? Ya, karena tertutup. Siapa yang menutupinya? Ya kita sendiri yang menutupinya. Ya, pakai apa kita nutupinya? Pakai akuan-akuan. Ngaku-ngaku kita yang kuasa, ngaku kita yang pintar, ngaku kita yang berilmu, ngaku kita yang hidup, ngaku kita yang melihat mendengar. Akibatnya kita tidak melihat adanya Allah. Karena ditutup oleh keakuan diri kita. Maka syarat utama itu, matikan dulu akuan itu. Ya. Mutu qabla antamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Ya, nah yang dimatikan di sini artinya keakuan tadi. Keakuan diri kita tuh, nah matikan dulu. Makanya belajar dengan ikan yang hidup di laut. Ya. Ada dua pelajaran yang bisa kita pahami ikan hidup di laut. Pertama, bertahun-tahun ikan hidup di air asin tapi tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Itu yang pertama. Kenapa ikan yang hidup di air asin kok enggak asin? Karena dia hidup. Ya. Kalau dia mati, cepat masuk asinnya. Jadi asinnya air laut tidak masuk kepada ikan yang masih hidup. Apa yang bisa kita pahami di sini? Kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana. Nah, itu. Jadi syaratnya hatinya hidup dengan Allah, dengan zikir. Maka silakanlah kita jadi pejabat, tapi pejabat yang ingat hatinya ke Allah. Pasti tidak akan koruptor, tidak akan korupsi, tidak akan maling. Walaupun sendirian di kamar kerjanya, ya, dia yang menentukannya. Kalau dia merasa bukan haknya, dia pasti nggak akan mau. Kenapa? Apa yang dia perbuat Allah tahu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, asin tidak akan masuk kepada ikan yang masih hidup. Artinya, kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, maka insya Allah kita tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana ini. Nggak akan hijau pula mata kita ngelihat duit orang. Ya. Tapi kalau tidak ada zikir, Pak, Masya Allah, ya, ngelihat duit orang, nah mulailah mata kita, ya, sudah mulai hijau. Ngitung duit terus, apalagi yang kerja di bank, tiap hari ngitung duit, nah, cuman duit orang. Ya, nah, ketika nggak ada zikirnya, nggak ada ingatnya ke Allah, nah mungkin dia berpikir, nah kalau saya ambil satu lembar ini, nah nggak ketahuan, atau di otak-atik angkanya bisa berubah. Masya Allah.
Makanya kalau kita hidup hati kita dengan zikir, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia yang fana ini. Satu. Yang kedua, asin itu baru bisa masuk kepada ikan yang sudah mati. Maka kawan kalau mau bikin ikan asin, nunggu ikannya mati dulu. Ya, kalau masih hidup nggak bisa dibikin ikan asin. Nah, jadi dimatikan dulu asinnya. Artinya asin itu bisa masuk kepada ikan yang sudah mati. Jadi adanya paham kita tentang Allah setelah kita matikan dulu akunya kita. Nah, itu maksudnya. Barulah kita bisa memahami adanya Allah setelah kita matikan paham kepada diri kita sendiri. Ya. Tapi selagi kita masih merasakan adanya kita, nggak akan masuk, nggak. Maka saya bilang tadi tertutup. Jadi yang nutupinya itu adalah akuan-akuan kita sendiri, ngaku-ngaku. Nah, kita ambil contoh yang lain. Itu di luar itu kan banyak rumput, tapi nggak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Tertutup oleh gelap. Bukan rumputnya yang hilang, tapi gelapnya yang menutupi rumput. Nanti kita bawa senter, gelapnya hilang. Nah, kelihatan rumputnya. Nah, makanya kita nggak penting amat lah pintar-pintar itu, Pak. Ya, hilangkan saja bodohnya, nanti pintarnya datang sendiri. Itu aja. Ya, nggak penting-penting amat jadi orang pintar itu. Ya, hilangkan saja bodohnya, nanti pintar datang. Coba menghilangkan bodoh ini gimana? Ada. Maka ibarat tadi gelap itu menutupi rumput sehingga rumput tak kelihatan. Begitu senter datang, baru kelihatan. Hilanglah gelapnya itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada tadi. Kidam sudah, baqo kekal. Ada nggak sifat baqo itu di diri kita nih? Nah, coba direnung. Ada nggak sifat baqo? Apakah sifat baqo itu cuma sifat Allah saja? Ya, ada nggak pada diri kita? Kita rasakan ternyata ada, Pak. Sifat baqo. Nah, ini yang perlu kita paham sifatnya itulah. Dulu, ya, waktu masih di TK atau masih di SD, ya mungkin sebaya-baya kita inilah. Ya, masih kita ketemukan belajar dulu. 1 lidi tambah 1 lidi sama dengan 2 lidi. Ya, kalau bacanya ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini Kakak Budi, makanya sampai dia dewasa ngebudi terus ya. Karena yang ditanamkan itu budi itulah itu ya. Ya. Kerjanya ngebudi itulah. Dari adik sama kakaknya ngebudi terus itu. Nah, begitu juga kalau berhitung itu ya. Mulailah kita hafalan kali-kali dulu. 1 kali 2 sama dengan 2. Sehingga kalau nggak hafal kali-kali, seingat saya dulu suruh guru tegak di depan. Iya, tegaknya nggak sembarangan. Kalau nggak tegak, duduk di kursi angin. Masya Allah, duduk di kursi angin. Gitu. Kalau nggak tegak, berdiri. Karena nggak hafal kali-kali. Nah, makanya kita berusaha menghafal kali-kali itu loh. Nah. Waktu itu nggak ada apa namanya kalkulator, nggak ada. Nah, sekarang sudah enak pakai kalkulator. Tapi dengan adanya kalkulator tuh banyak anak-anak kita nggak hafal kali-kali ya. Nah. Diajar pula kita ngebagi, ya 4 bagi 2 sama dengan 2. Ya, begitu juga kita diajar pula tambah 2 tambah 2 sama dengan 4. Cuman sampai kita besar, sampai dewasa, yang sering kepakai kurang sama tambah. Yang bagi ini karena jarang-jarang dipakai.
Iya, yang sering dipakai kurang sama tambah. Masya Allah. Ya, dulu 60 tahun yang lalu, sekarang masih ingat nggak Pak? Masih, nah kekal kan? Nah itulah sifat kekal itu ada. Nyatanya ada sifat kekal ke diri kita itu. Dulu 70 tahun yang lalu belajar 1 lidi tambah 1 lidi sama dengan 2 lidi gitu. Belajar ini A, ini B, ini C gitu. Sampai umur 70 tahun begini masih tahu juga. Nah itu membuktikan ada sifat baqo itu dalam diri kita sendiri. Atau 3, jadi wujud, qidam, baqo. Ini kita coba, kita nyelusuri dulu gitu ya ke diri kita ini. Ya. Lalu apa lagi? Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Bersalah-salahan Allah Ta'ala dengan sekalian yang baharu. Nah bagaimana pula ini bersalah-salahan? Tidak sama. Kalau kita ini hidup pakai nyawa, kalau Allah tak pakai nyawa. Kalau kita melihat pakai mata, Allah tak pakai mata. Ya, kita mendengar pakai telinga, Allah tak pakai telinga. Jadi itu beda, ya dah. Pandangan kita terbatas, ya, penglihatan kita terbatas, penglihatan Allah tak terbatas. Itu berbeda. Nah sekarang kita cek, ada nggak sifat keberbedaan itu ke diri kita ini? Ini sifat keberbedaan, sifat berbeda itu. Nah, sebanyak ini kita yang hadir, itu ya. Cari kalau ada satu pun yang sama persis, nggak ada. Sedunia ini nggak ada yang sama persis. Paling tidak sidik jarinya beda. Kalau mirip-mirip mungkin ada, ya. Tapi sama, tapi tidak serupa, serupa tapi tak sama. Nah, serupa tapi tak sama. Ya, mirip-mirip saja, tapi tak sama. Ya, jangankan berbeda orang tua, satu orang tua kakak beradik beda. Jangankan lahirnya juga tahunnya berbeda, orang kembar aja berbeda. Ya, paling tidak berbedanya apa? Turunnya ke bumi beda. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Nggak mungkin jebol sekaligus, sudah. Enggak, mesti ada berbeda. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Ini yang tua namanya Ana, yang nomor 2 namanya Ani. Nah, beda lagi itu. Jadi satu ya berbeda itu ada yang mukhalafah. Nah, jadi sifat keberbedaan itu ada pada diri kita manusia ini. Qiyamu ta'ala binafsi, berdiri dengan sendirinya. Ya. Apa maksudnya berdiri dengan sendiri? Artinya kekuasaan Allah tidak ditopang oleh yang lain. Ya. Bukan berarti Allah kuasa karena ada malaikat. Enggak ada makhluk di bumi, Allah tetap kuasa kok. Ya. Enggak ada manusia ini yang mau bertuhan sama Allah, Allah tetap kuasa. Jadi kuasa Allah itu qiyamu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Tetapi perlu kita pahami bahwa adanya Allah bukan karena terjadi dengan sendirinya. Dan bukan pula dia menjadikan dirinya sendiri. Tidak boleh kita katakan Allah itu terjadi dengan sendirinya, atau dia menjadikan dirinya sendiri. Kenapa tidak boleh? Kalau dia terjadi dengan sendirinya, berarti sebelum dia terjadi ada ruang kosong yang tak ada Tuhan. Ini belum terjadi. Ya. Makanya tidak bisa dikatakan Allah itu terjadi dengan sendirinya. Dan tidak boleh pula kita katakan Allah itu menjadikan dirinya sendiri. Kalau dia menjadikan dirinya sendiri, berarti ada yang dijadikan, ada yang menjadikan. Nah, yang jadi Tuhan yang mana? Yang menjadikan apa yang dijadikan? Nah, ini makanya tidak bisa kita katakan Allah itu menjadikan dirinya sendiri. Ya. Maka yang paling yang bisa kita katakan itu
adanya Allah itu awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Hanya sebatas itu. Kapan permulanya? Wallahu alam, tak ada yang tahu. Ya. Tapi itu yang di dalam kajian tauhid kita katakan Allah itu awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Kalau kita ini ada permulaan, ada kesudahan. Dulu kita nggak ada, lalu lahirlah kita, itu permulaan. Nanti sekian puluh tahun ke depan nggak ada lagi. Mana pahanan ya? Dulunya rajin benar dulu. Umpama sekian puluh tahun yang akan datang. Ini contoh aja Pak Hanan, jangan tersinggung. Ya. Sekian puluh tahun yang akan datang, tak 100 tahun yang akan datang umpama ada. Mana dulu di masjid Taufikur Rahman Pak Anan tuh rajin benar, sekarang sudah nggak kelihatan lagi. Ya. Ada yang cerita, oh dia sudah berpulang. Inna lillahi wa inna raji'un. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, apa yang disebut qiyamu ta'ala bin nafsi, berdiri dengan sendiri, ada nggak sifat itu ke diri kita ini? Nggak ada. Nah, coba direnung, dipahami, ya kan? Ada orang mencari siapa yang mau terima duit 1 miliar. Nah, kira-kira siapa yang mau nerima nih? Nah, ada orang dari Jakarta ya datang ke Lampung menawarkan siapa yang mau terima uang 1 miliar. Bapak mau? Nah, cuman dia ini nggak punya kaki sebelah. Dia minta kaki bapak sebelah, mau nggak? Dia mau ngasih duit 1 miliar, cuman dia minta kaki bapak sebelah. Hancur minat. Allah, nggak mau kan? Nah, apa namanya itu? Hah? Nah, betul. Nanti ada seorang bapak ya dikasih tahu, Pak, anak bapak main judi. Astagfirullahaladzim, haram, tidak boleh. Tapi menang Pak Haji, alhamdulillah. Ya. Apa yang bisa kita pahami itu? Ya, ada pendirian. Nah, pendirian itulah yang qiyamu ta'ala bin nafsi. Berdiri dengan sendirinya. Ya. Walaupun mau dikasih duit 1 miliar tapi minta kaki sebelah, nggak mau. Pendirian. Atau ada yang menawarkan, nanti bapak saya kasih uang 1 miliar tapi bapak pindah agama, nggak mau. Pendirian, ya. Jadi yang punya pendirian itu ibaratnya pancaran dari sifat qiyamu ta'ala bin nafsi, berdiri dengan sendiri. Walaupun kadang-kadang pendirian orang ada yang kuat, ada yang lemah, lain masalah. Seperti yang tadi Pak Haji dikasih tahu judi haram, begitu menang alhamdulillah. Nah, haram dikit katanya. Jadi gitu pendirian. Nah, semua kita punya pendirian itu. Nah, cek diri kita ini, dari mana kita dapat sifat punya pendirian itu? Apakah memang betul-betul milik kita? Ternyata itu merupakan pancaran daripada sifat qiyamu ta'ala bin nafsi. Kata wahdaniyat esa. Kata esa itu satu. Ya, tunggal tanggalan. Nah, sendirian. Tetapi lagi saya katakan, satunya itu bukan angka, bukan bilangan. Ya, kenapa? Ketika kita menulis angka 1, pasti ada titik dulu, kemudian kita tarik
berhenti, ada titik. Jadi awalnya ada titik, akhirnya ada titik. Berarti ada awal, ada akhir. Allah tiada awal, tiada akhir. Berarti satunya Allah, bukan angka, bukan bilangan. Bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Kalau ada 1, nanti ada 2, ada 2, ada 3, bukan bilangan. Jadi satunya Allah itu bukan angka dan bukan bilangan. Tapi apa? Keyakinan kita bahwa tidak ada yang lain dari Allah. Nah, itu baru kita duduk di tauhidnya. Kalau masih ada keyakinan kita di hati kita, ada yang lain dari Allah, walau sebesar zarah, syirik. Nah, makanya kita ini yang dikhawatirkan Nabi itu, yang saya khawatirkan kata Rasul, syirik khafi. Ini yang banyak tergelincir. Kalau syirik jali, insya Allah kita sudah paham itu tidak boleh, kita akan hindarkan. Tapi yang syirik khafi ini banyak yang tergelincir. Merasa ada saja kita itu sudah syirik. Ya, Allah ada, kita ada, dua yang ada. Allah melihat, kita melihat, dua yang melihat. Allah kuasa, kita kuasa, dua yang kuasa. Yang namanya syirik mendua. Mendua dalam keyakinan. Ada orang, saya kalau nggak ke dokter itu nggak sembuh penyakit saya. Waduh, syiriklah itu. Ada orang kata jangan ke dukun, syirik. Ke dokter bisa syirik. Ya, bukan hanya ke dukun. Ya, syirik itu kan di hati kita inilah. Kita ini kadang-kadang latah. Oh, jangan ke dukun, syirik nanti. Pada ke dokter dia yakin betul kalau nggak sama dokter itu nggak sembuh penyakitnya, ya syirik itulah. Jadi Bapak Ibu, nah di sini sering kita tergelincir. Jadi artinya bertauhid, berkeyakinan tidak ada yang lain daripada Allah. Adakah sifat wahdaniyat itu ke diri kita? Kita cari lagi itu, kita pahami lagi. Ternyata mulai lahir sampai sekarang, bahkan nanti sampai mati, ya satu-satu inilah, nggak dua-dua, enggak. Ya, nggak ada pula serap di rumah, enggak. Ya, cuman satu itulah. Ya, kalau Pak Hanan ya inilah dia orangnya itu, ganteng orangnya, itu ya. Ya. Cuman satu inilah, cari di rumahnya nggak ada. Nah, cuman satu itulah. Jadi artinya sifat-sifat Allah itu ada pada diri kita sendiri. Mulai kita wujud, qidam, baqa, mukhalaqalil hawadis, qiyam ta'ala binafsi dan wahdaniyat. Nah, itu baru sampai di situ. Nanti kita lanjutkan, nanti baru yang lainnya. Nah, so kalau kita selesaikan jam 8 baru selesai. Ya. Nah, jadi saya kira demikian dulu Bapak Ibu ya materinya, mungkin bisa kita diskusikan kalau masih ada yang kita diskusi nanti. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan aja ya. Saya aja satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Buya. Aku mau nanya yang ringan saja, Buya. Tadi dibahas bahwa Allah itu tidak bertempat. Nah, tetapi banyak orang yang bilang, ya sudah kita serahkan aja yang di atas. Sering sekali saya dengar kata-kata itu. Berarti salah itu Pak Ustadz, Pak Buya, kata-kata itu. Artinya padahal yang menyebut itu serahkan Allah pada yang di atas itu maksudnya ya Tuhan itulah gitu, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang di atas disebut sebagai kinayah, itu mungkin bisa. Maksudnya di atas yang paling tahu, bukan pada tempat. Kalau ditunjuk tempat, nah itu keliru. Dan terserah sama yang di atas, nunjuk lagi itu. Yang di atas siapa? Ya makanya dulu ada cerita, ada bujang pulang dari kota, ya, pulang kampung. Nah terus dia punya pacar.
Ya, sore-sore mereka berdua ya nyantai-nyantailah di pinggir kampung. Kebetulan masih musim duku. Nah, duduklah mereka berdua nyandar di batang duku itu. Pendek cerita, si laki ini ngajak buat mesum. Nah, si perempuan bilang, jangan bang, dosa. Oh, kalau itu terserah sama yang di atas, katanya. Kebetulan yang punya kebun itu lagi manjat duku di atas. Langsung maki dia, nggak mau saya, katanya. Masa kalian berbuat, saya tanggung dosanya. Itu akibatnya terserah sama yang di atas itu lagi. Ada kawan lagi manjat duku di atas. Apa sih susahnya, terserah sama Allah begitu. Itu ini enggak lantas sama di atas. Nah, kalau di atas dalam pengertian kinayah mungkin masih bisa gitu ya. Artinya yang dimaksudkan itu yang paling tahu, yang paling kuasa gitu. Tapi kalau sudah di atas tempat, nah itu sudah syirik lah itu. Ya, saya kira itu maksudnya Pak. Masih ada yang lain? Saya Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah anta maksudi wa ridhoka minni atini mahabbataka wa ma'rifataka. Buya, dalam ilmu tasawuf itu ada penyakit hati yang halus yang biasa disebut riya dan ujub. Nah, tolong dijelaskan perbedaan riya dan ujub ini seperti apa. Kemudian yang kedua tentang sabar dan ridho. Ini juga perbedaannya di mana, derajatnya seperti apa kalau kita duduk di makam sabar dan makam ridho. Tolong diberikan pencerahan. Terima kasih. Yang pertama tadi apa? Antara ujub dan ini riya dan ujub. Ujub dan riya. Ujub dan riya. Yang kedua antara sabar dan ridho. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ujub itu artinya keheran-heranan sama diri sendiri. Sombong. Ya. Jadi sombong itu ada dua macam, Pak. Ada namanya takabur, ada namanya ujub. Ya. Apa bedanya? Kalau takabur, dia merasa besar dan mengecilkan orang lain. Ya. Itu sombong. Misalnya begini, ada ibu-ibu yang ahli betul bikin kue bolu atau bikin pecel lah gitu. Nah, bikin pecel. Kalau pokoknya kalau ibu teh yang bikin pecel enak benar itu. Jadi dia bikin pecel, lalu kemudian ada orang yang makannya kok enak. Ibu siapa yang bikin pecel? Oh saya. Saya kalau saya yang bikin pecel apa saja bahannya pasti enak, nggak ada yang nggak enak. Beda dengan si Anu. Nah, kalau si Anu itu apa sih bahan tak pernah enak. Itu namanya membesarkan diri, mengecilkan orang lain. Itu namanya takabur. Ya. Kalau ujub itu membesarkan diri sendiri tapi dia tidak mengecilkan orang lain, enggak, kata ya. Dia berbangga-bangga dengan adanya pada dirinya, tapi dia tidak nyinggung orang lain, enggak. Oh kalau saya nggak mau kalau pakai pakaian yang kayak begitu. Malu saya umpamanya ya. Kalau saya yang mahal-mahal, kalau yang murah-murah ngapain pakai itu? Sombong. Cuman dia membesarkan dirinya tidak menyinggung orang lain. Itu ujub, Pak. Nah, ridho, kalau ridho itu kan ikhlas, gitu ya. Merasa senang saja, gitu ya. Jadi ridho itu artinya senang, ya. Senang kita berbuat, ya. Senang kita menerima. Nah, ridho. Apa yang diberikan Allah senang aja. Dia tidak melihat materinya, tapi yang dilihatnya Allahnya. Susah dia rasakan, tapi dia senang aja nerima. Kenapa senang? Karena dia lihat Allahnya. Nah, dia tidak merasakan apa sakitnya, tapi yang lihat Allah. Itu satu. Jadi ada ridho itu artinya senang, ya. Senang kita menerima. Maka nanti itu akan kita jabarkan lebih luas lagi, gitu ya.
Pokoknya apapun yang kita terima, kita ridho menerimanya. Allah tetapkan pada kita, baik yang kita senangi atau yang tidak kita senangi. Ya, nanti akan ada pujian. Nah, kalau kita diberi oleh Allah yang menyenangkan kita, mungkin kita bersyukur. Nah, pujiannya syukur. Tapi ketika kita ditetapkan oleh Allah, diberi oleh Allah yang tidak menyenangkan kita, misalnya sakit, kehilangan, kan kita tidak senang. Nah, disitulah sabar. Gitu. Jadi yang kita lihat itu bukan kehilangannya, bukan bendanya, tapi Allah yang menetapkan. Di ketetapan Allah itulah, ya. Nah, makanya kalau kita melihat apa yang ditetapkan Allah, tidak akan keluh kesah. Sakit kita misalnya, tidak akan keluh kesah kita, karena memang Allah sudah tahu, yang nilainya Allahnya. Cuman kita sebagai makhluk, tentu kita perlu berusaha, gitu ya, berusaha supaya sembuh, kan begitu kan. Sembuh atau tidak itu Allah lah yang menentukan, ya kan. Nah, sebab ya datangnya dari Allah, ya tentunya Allah juga yang menyembuhkan. Jadi pandangan kita kepada Allah, ketika kita menerimanya senang, nah kita bersyukur. Ketika kita menerimanya, kita katakanlah ya tidak kita senangi, maka kita sabar. Jadi, tetapi namanya sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Artinya nggak bisa sabar kalau nggak bersama Allah. Nah, mesti bersama Allah baru bisa sabar. Saya kira itu, Pak. Ya, jadi artinya antara ridho dengan sabar dan syukur, karena kita melihat adanya Allah itu. Allah yang menetapkan. Allah kasih kita rezeki, misalnya bisa beli mobil, alhamdulillah. Bisa bikin rumah, alhamdulillah. Menyenangkan. Ya. Tetapi ketika Allah kasih kita misalnya badan sakit misalnya, atau kita ada yang kehilangan, kita tidak senang, tidak suka. Tapi untuk menenteramkan jiwa kita, pandanglah Allahnya, jangan pandang barangnya hilang. Ya, makanya ya cukup doa saja. Ya Allah, kalau memang barang itu masih milik aku, tolong kembalikan. Tapi kalau bukan lagi milikku, mohon diganti dengan yang lebih bagus. Tidak apa-apa. Ya, kehilangan motor bisa beli mobil. Ya, ya. Jadi artinya diganti dengan yang lebih bagus. Bagaimana jalannya terserah Allah. Banyak jalannya. Makanya kita tidak boleh menggantungkan kepada makhluk. Harus gantungkan kepada Allah. Kita ini kan masih banyak bergantung kepada makhluk, baik dalam kajian maupun di dalam kenyataan. Kadang-kadang begini, Pak, ya kan? Misalnya kajian, siapa yang ngaji? Oh, ini kan giliran Buya ngaji ini. Oh, Buya nggak bisa hadir, ada halangan. Nanti yang menggantikannya misalnya Pak Hanan, katanya. Oh, ya enggak lah, katanya. Ya, bukan Buya yang ngasih pengajian, Pak Hanan nggak mau datang. Itu masih melihat orangnya. Ya, tapi kalau kita tidak lagi melihat kepada orangnya, ya, bisa saja kita bisa memahami, justru disampaikan oleh orang yang tidak ulama lah, gitu ya. Nah, kita bisa paham dengan dari orang lain. Mas katakanlah ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang nggak sekolah umpama. Malah kita paham kepada yang disampaikan oleh orang yang nggak sekolah. Ya. Nah, kenapa? Karena yang kita lihat itu adalah Allahnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang jangan pernah menggantungkan harapan kepada makhluk. Kalau kita menggantungkan harapan kita kepada makhluk, siap-siaplah untuk kecewa. Tapi gantungkan harapan kepada Allah. Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Nah, dalam kaitan ini saya ambil contoh, Bapak Ibu. Ini contoh. Ada tetangga kita ngundang kita. Rumahnya geribik, lantai tanah. Dia mau nikahkan anaknya.
waktu yang sama ada seorang pejabat undang kita, katakanlah dia orang kaya, duitnya banyak, ya, mulailah kita berpikir, kalau saya kasih amplop kepada orang kaya ini, misalnya 1 juta, ketika kita ngundang dia, bisa 5 juta dia kasih. Itu harapan, minimal sama. Tapi kalau saya kasih sama orang yang miskin ini 500.000, kapan dia bisa balas? Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita nggak ngasih. Ya, mungkin kita kasih 50.000, karena berpikirnya dia nggak mungkin bisa balas. Itu namanya menggantungkan harapan kepada makhluk, siap untuk kecewa. Boleh jadi kitanya pindah, Pak. Umpamanya pindah ke Kalimantan sana, ya, kita nggak pernah lagi ketemu dengan orang yang kita bantu tadi, ya. Tapi begitu kita punya kesulitan di rantau orang, ada orang lain yang membantu kita. Siapa yang menggerakkan hati orang untuk bantu kita? Allah. Karena dulu kita pernah membantu orang lain. Nah, jadi jangan sampai kita menggantungkan harapan kepada makhluk, gitu ya. Satu cerita, Pak. Ada seseorang cari rotan, ya. Begitu dia cari rotan, rupanya kemalaman, ya. Jadi sudah mulai gelap, dia nggak berani lagi, dia mau pulang. Akhirnya dia tahan minaplah di hutan rimba sana. Sambil dia berdoa, ya Allah, bagaimana saya ini, ya Allah, tolong ya Allah. Ya, saya tersesat ya Allah, nggak tahu jalan keluar. Ya, dia tersesat. Nah, mau ke arah mana nggak tahu lagi. Dia minta, ya Allah tolong saya, ya Allah, saya ingin keluar dari hutan rimba ini. Tapi nggak ada orang. Ya, tiba-tiba udah malam datang harimau. Nah, begitu harimau datang, naik pohon dia ketakutan. Ya, itu putar-putar harimau di bawah pohon itu pergi. Sudah itu kena di harimau sudah pergi, nah dia turun sampai 3 kali, Pak. Nah, naik turun tiap harimau datang dia turun, dia naik. Begitu harimaunya pergi dia turun. Nah, pas yang ketiga kalinya ditahannya, udah capek naik turun, nah ditahannya, duduklah dia nyandar di batang kayu itu. Datanglah harimau besar itu, ngaung-ngaung itu kan. Datang harimau cuma dikeliling-keliling aja. Begitu dia kelilingin, nah dia nggak rasa takut lagi, diikutinya harimau itu. Begitu diikutinya, lama berjalan, harimau diikuti, dia nggak rasa takut. Ketemulah ladang orang. Begitu dilanya ada ladang orang, ada anjungan. Dalam anjungan ada lampu. Nah, akhirnya diketok. Begitu diketok pintunya, keluar yang punya anjungan itu. Rupanya seorang bapak nunggu kebunnya. Pak, saya ini tersesat, Pak. Saya minta izin, Pak, mau minat di tempat Bapak. Oh ya, nggak apa-apa, minatlah. Siapa yang memberi petunjuk? Harimau, Pak. Dia minta supaya diberi petunjuk. Nyatanya Allah kirim harimau yang memberi petunjuk kepada dia, sehingga dia keluar dari hutan. Bukan orang. Ya, padahal dulu pernah membantu orang lain. Kenapa enggak orang yang dibantu itu yang datang untuk membantu dia? Enggak. Nah, disitulah kalau kita menggantungkan harapan kepada makhluk, siap-siap untuk kecewa. Tapi kalau kita gantungkan harapan kita kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Boleh jadi bukan orang yang kita bantu yang akan nolong kita, orang lain. Tapi yang menghidupkan orang lain itu ya Allah juga kan. Yang menghidupkan orang kita bantu dulu, ya Allah juga, ya sama. Ya, jangan dilihat bentuknya, fisiknya. Ya, siapa yang menggerakkan orang ini? Ya Allah. Makanya gantungkan harapan kepada Allah. Jangan menggantungkan harapan kepada makhluk. Nah, kembali kepada pertanyaan itu, tanda ujub dengan takabur seperti itu tadi. Ya, ridho dan sabar. Ya, kalau ridho itu artinya senang aja kita apa yang diberikan Allah pada kita. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Karena kita dibatasi oleh waktu, saya kira demikian. Mari kita tutup dengan doa dan kafarah majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani wardutu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.